Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Subang. Saya Ika Laylasari. Saya Ilan Julia Rahayu. Saya Edi Sri Mulyani. Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Eni, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah Ibu juga saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Syukur Alhamdulillah kita bisa bertemu ya Bu Eni ya. Bu Eni, hari ini Ibu ada jadwal coaching bersama Pak Ilan ya? Iya benar Bu. Saya berencana nanti jam 1 siang saya akan melakukan coaching bersama Pak Ilan. Baik Bu Eni, kehadiran saya di sini akan memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang Ibu kembangkan, dan saya juga akan mengamati proses coaching yang Ibu Heni lakukan nanti kepada Pak Ilan. Bu Heni, apakah sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Iya Bu, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saya melakukan coaching bersama Pak Ilan nanti. Baik Bu Eni, sebelum mulai proses coachingnya ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan, dan juga nanti saya akan bertanya kepada Bu Eni, yaitu dan akan menjelaskan dulu rubrik penilaian coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Iya Bu. Begini ya Bu Eni, ada poin-poin yang nanti saya akan amati dalam proses coaching yang akan Bu Heni lakukan, yaitu Ibu akan melakukan percakapan coaching yang sesuai dengan alur tirta, yaitu alur tirta itu terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, lalu rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu Heni ya. Iya Bu. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching itu berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu adalah membentuk kemitraan dengan coachee dan kemudian menggali potensi coachee dengan proses yang kreatif ya Bu Heni ya, dan memaksimalkan potensi dari si coachee tersebut. Iya Bu. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching juga perlu diperhatikan ya Bu Heni ya. Kehadiran penuh atau presensi, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif Bu Heni ya. Ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot itu, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa ya. Rasa itu yaitu ada singkatannya, yaitu terdiri apresiasi ya, terus rasa diterima, menerima pernyataan dan pernyataan dari coachee, lalu nanti Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka Bu Heni ya kepada si coachee, juga bisa merangkum pernyataan tersebut maupun permasalahan dari coachee nantinya. Dari Ibu bisa memberikan apresiasi kepada si coachee. Nah, kita juga harus selalu mendengarkan dengan aktif ya Bu Heni ya. Iya, Apakah sudah jelas rubrik penilaiannya Bu? Iya Bu. Saya pada saat melaksanakan coaching nanti, saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur tirta. Lalu juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching Bu. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan. Baik Bu Heni, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu Heni ya. Iya baik Bu. Pertama, kompetensi coaching apa yang Ibu Heni akan kembangkan nantinya? Ya Bu,
Jadi saya pada saat melakukan coaching, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi, Iya. yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, Baik. yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif, Iya. dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, iya betul. Baik Bu Eni, kira-kira dari ketiga kompetensi yang akan Ibu kembangkan tadi, bagian mana yang secara spesifik yang Ibu ingin saya observasi nantinya? Baik Bu, untuk spesifik yang ingin saya diobservasi yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Oh iya, berarti fokus kompetensi coachingnya yang Ibu Heni ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Heni ya? Iya Bu, benar sekali. Gini Bu Heni, kemudian seperti apa sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu Heni inginkan pada sesi coaching nanti? Iya Bu, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar Ibu. Jadi daripada berbicara, saya lebih banyak mendengar serta nanti saya bebas dari judgement asumsi maupun asosiasi, dan yang kedua saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar. Baik Bu Heni, Ibu Heni berarti demikian ya kegiatan praobservasi yang untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah bisa menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi apa yang Ibu Heni akan gali dan akan dicapai, dan yang ingin saya observasi terhadap kegiatan coaching Bu Heni nanti terhadap Pak Ilan ya Bu Heni ya, yang diobservasinya. Nanti setelah melakukan coaching kita akan bertemu lagi Bu Heni untuk berbincang sejenak tentang bagaimana hasil proses coaching yang Ibu Heni lakukan terhadap Pak Ilan. Begitu Bu Heni. Baik Bu, terima kasih karena sudah bersedia berbicara dengan saya sebelum saya melaksanakan coaching nanti. Baik Bu Heni, terima kasih. Sampai bertemu lagi nanti setelah pelaksanaan coaching. Terima kasih Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Ilan, selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya Pak Ilan? Alhamdulillah Ibu baik. Ada yang Ilan mau bicarakan Ibu dengan Ibu? Pak Ilan, apa yang ingin Pak Ilan bicarakan bersama saya? Dari minggu yang lalu Ibu, seminggu terakhir Ilan kebingungan ya Ibu, bagaimana cara menyelesaikan tugas tambahan dengan tugas kewajiban di sekolah. Nah, di mana tugas kewajiban di sekolah untuk minggu-minggu kemarin itu dari terbengkalai Ibu. Jadi anak-anak nggak bisa dikondusifkan, anak-anak jadi telantar seperti itu Bu. Meskipun dikasih tugas ya Ibu, tetap aja anaknya nggak kondusif. Nah, di dalam tugas tambahan itu banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan di minggu itu Ibu, sehingga dalam proses pembelajarannya anak itu tidak kondusif seperti itu. Jadi dari cerita Pak Ilan tadi bahwa Pak Ilan mempunyai permasalahan antara membawa tugas untuk mengerjakan tugas pribadi Pak Ilan dan tugas juga sebagai guru untuk mengajar anak-anak di kelas. Iya, seperti itu. Kalau seperti itu, nah keberhasilan apa yang ingin Pak Ilan harapkan untuk pertemuan kita kali ini? Sebenarnya untuk pertemuan kali ini saya menginginkan tugas tambahan dan tugas saya sebagai guru itu balance Bu. Tugas tambahan selesai, tugas sebagai guru juga bisa memfasilitasi anak itu. Jadi keduanya menginginkan tugas-tugas itu bekerja secara bareng tapi selesai gitu Bu. Jadi dalam waktu yang bersamaan Pak Ilan juga bisa mengerjakan tugas Pak Ilan dan bisa juga memberikan pembelajaran yang tetap bisa anak-anak terima di kelas seperti itu ya Pak Ilan. Nah dari skala 1 sampai dengan 10, nah posisi Pak Ilan sekarang ada di posisi berapa? Kalaupun
untuk range-nya Bu, skalanya itu ya ada di posisi 5, di mana untuk saat ini kan belum tahu nih bagaimana caranya membagi tugasnya Bu, antara tugas tambahan dengan tugas sebagai guru seperti itu. Nah, apa kekuatan Pak Ilan dalam mencapai tujuan dari permasalahan yang ingin diselesaikan tersebut? Kekuatannya saya ingin untuk tugas tambahannya itu bisa terlaksana dengan baik, terus saya mengajar juga dengan baik Ibu, seperti itu. Paling nanti untuk kekuatannya Ilan akan lebih mandiri juga, kolaborasi juga dengan guru mapel yang lain, terus sama pihak penyelenggara juga untuk perihal tugas tambahannya seperti itu. Nah, selain dari kekuatan yang tadi sudah Pak Ilan sebutkan, di sisi lain pasti ada hambatannya ya Pak Ilan. Nah, hambatan apa yang Pak Ilan hadapi? Kalau hambatan mungkin Ilan belum bisa menolak ya Bu, antara yang tugas tambahan yang diberikan, misalkan contoh gitu ada bapak ibu guru yang ngasih tugas, minta tolong lah intinya ya Bu, minta tolong pada saya belum bisa menolak bahwa oh Bu maaf saya ada tugas tambahan ini yang nggak bisa ditinggalkan gitu ya. Ilan salahnya tuh kalau ada yang nolong ya dibantu sehingga pekerjaannya numpuk, tugas kewajiban sebagai gurunya jadi agak disisihkan seperti itu. Nah, selain tadi hambatannya, adakah solusi dari hambatan yang Pak Ilan hadapi tadi? Solusinya mungkin Ilan akan berkoordinasi ya Bu dengan senior, rekan sejawat juga perihal tugas tambahan seperti itu. Jika ada yang menyuruh atau minta tolong ke saya, paling nanti saya koordinasikan dulu mana prioritas utamanya yang harus dikerjakan. Selain itu, apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Rencana saya akan melaksanakan ini Bu, akan melaksanakan tugas tambahan. Jadi di range dulu nih, scheduling dulu mana nih tugas tambahan yang paling prioritas dulu seperti itu. Nah, nanti setelah itu kita range dulu untuk yang diutamakan dulu seperti itu tanpa harus meninggalkan kelas seperti itu. Nah, dari rencana yang Bapak buat, ada prioritas utama? Nah, kalau misalkan untuk prioritas pertama, tentu saya prioritas utamanya itu mengajar di dalam kelas dulu ya, sehingga kita utamakan dulu anak-anak supaya bisa belajar dengan penuh ya Bu ya, tanpa saya meninggalkan. Setelah itu, setelah pembelajaran selesai, saya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait tentang tugas tambahan itu. Untuk mencapai tadi ya rencana yang sudah disebutkan, nah berapa lama waktu yang Pak Ilan perlukan? Kalau untuk waktunya kontinu ya Bu ya, tetap berjalan gitu ya. Dimana kan pembelajaran itu harus tetap berjalan ya Bu. Kalau misalkan untuk pembelajarannya seperti itu, kalau misalkan untuk tugas tambahannya, kebetulan tugas tambahannya itu di dalam sekolah itu ada beberapa program keunggulan juga yang dimana program itu sampai dengan akhir Desember ini, jadi sudah selesai. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang Bapak buat? Untuk keberhasilannya, saya akan mengutamakan dulu pembelajaran yang tadi saya sebutkan dulu, pembelajaran dulu, nanti koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Kalau misalkan Ilan nggak bisa, berarti Ilan bisa koordinasi yang tidak bisa mengerjakan tugas tambahan, nanti Ilan berkoordinasi dengan ketua pelaksana. Apa komitmen Pak Ilan dalam melaksanakan aksi tersebut? Untuk komitmennya yang terutama dari diri sendiri dulu Bu, menjalankan tugas sebagai guru dulu, untuk rekan sejawat, Ilan meminta masukan apa yang saya kerjakan, dan terus komitmennya dengan kepala sekolah, dengan stakeholder yang ada di sekolah. Untuk bisa mengatasi hal tersebut, pasti Pak Ilan memerlukan hasilnya siapa saja sih yang dapat membantu dalam menjaga komitmen Pak Ilan itu? Ya, untuk membantunya rekan sejawat, guru senior, atau kepala sekolah. Nah, bagaimana dengan tindak lanjut dari pertemuan kita kali ini Pak Ilan? Tindak lanjutnya mungkin saya mulai besok ya Bu, mulai besok saya akan koordinasi dengan Bapak Ibu guru di sekolah, teman sejawat, tentu senior juga, terus dengan kepala sekolah juga Ibu untuk permasalahannya yang menghadapi nanti saya
lakukan sampai di sini. Semoga kedepannya Pak Ilham bisa menyelesaikan dan melaksanakan rencana berjalan dengan lancar, dan apa yang Pak Ilham harapkan bisa sesuai dengan harapan Pak Ilham. Makasih juga Ibu atas waktunya dalam perjalanan ini. Alhamdulillah apa yang aku pesankan kemarin sempat khawatir juga untuk jalanin masalah ini. Saya bercerita dengan Ibu, alhamdulillah sekarang agak lega ya Bu, sedikit lega juga. Nanti ya untuk kedepannya di hari besok udah mulai aksinya tindak lanjutnya. Terima kasih Ibu, maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni, gimana kabarnya Bu Eni? Alhamdulillah baik Bu. Begini Bu Eni, setelah Ibu lihat ketika Bu Eni melakukan coaching terhadap Pak Ilan, wah sangat luar biasa coaching Ibu Eni. Tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat, bagaimana Ibu melakukan ketika melakukan coaching, gimana perasaan Bu Heni? Iya Bu, saya setelah melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Alhamdulillah, saya juga merasa sangat bahagia dan bisa bercerita banyak tentang coaching, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi coaching itu bisa tersampaikan. Baik Bu Heni, pada saat coaching tadi tuh jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dan perkembangan yang Ibu Heni harapkan pada saat pemilihan kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Iya Bu, jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Seperti itu. Jadi sudah tercapai ya Bu Heni ya tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan waktu praobservasi ya Bu Heni? Ya Bu, menurut saya sudah Bu. Izinkan Bu Heni ya saya menyampaikan hasil pengamatan terhadap Bu Heni ketika melakukan coaching terhadap Pak Ilan. Iya, silahkan Bu. Berdasarkan observasi saya, menurut saya Ibu percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Nah kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coachee dalam sesi coaching tersebut dan mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksinya, dan menyelesaikan permasalahannya. Dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Bu Heni juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coaching, yang artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh ya Bu ya, dan Ibu juga sudah melakukan kehadiran penuh dan juga sudah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Kemudian juga fokus kompetensi yang Ibu inginkan yang harus diobservasi saya sudah tercapai sepenuhnya Bu Hani. Iya Bu. Menurut saya itu sangat baik sekali Bu. Kemudian juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai semua Bu Heni. Iya Bu, saya senang mendengarnya. Terima kasih Bu atas umpan balik yang sudah Ibu berikan kepada saya. Sama-sama Bu Heni. Nah Ibu dari hasil coaching yang baru saja Ibu sampaikan atau lakukan, kira-kira ada kompetensi
yang lainnya nggak yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Baik Bu, jadi saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif sehingga nanti pada saya melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching dan lalu saya bisa berbincang memancing coaching untuk bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya. Bu Eni, semoga kompetensi yang tadi Ibu inginkan dan bisa Ibu kembangkan dengan harapan semoga bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan tadi dengan memperbanyak praktik coaching lagi ya Bu Eni ya. Iya Bu, jadi nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya saya nanti akan lebih baik lagi. Amin. Kira-kira ada hal lain nggak yang ingin disampaikan lagi? Iya Bu, kalau menurut saya nih Bu, untuk saat ini sepertinya sudah cukup, mungkin seperti itu Bu. Oh iya. Baik Bu Eni, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu Eni ya. Iya, Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam.